Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dwi Sunarti Puspitasari akan menjelaskan filsafat modern dalam pendidikan. Berikut peta konsep tentang tiga tokoh yang berpengaruh dalam filsafat modern yang di sini akan dibahas konsep filsafatnya dan implikasinya dalam pendidikan. Jean-Jacques Rousseau yang menjelaskan tentang pendidikan alamiah dan kebebasan anak. Jean-Jacques Rousseau, seorang filsuf berpengaruh dari Swiss pada abad ke-18, dikenal karena kritik radikalnya terhadap masyarakat dan sistem pendidikan pada masanya. Ia menolak karena praktek pendidikan yang otoriter, pengajaran yang kaku, dan ketergantungan pada buku-buku yang memaksa anak untuk menghafal tanpa adanya pemahaman. Karya utamanya Emile atau On Education yang menggambarkan perjalanan pendidikan seorang anak. Emile dari masa bayi hingga dewasanya. Rousseau berpendapat bahwa pendidikan harus mengikuti tahapan perkembangan alami anak. Prinsip utama Rousseau yang pertama, anak-anak secara alami adalah individu yang baik, masyarakat, serta pendidikan yang buruklah yang merusaknya. Anak-anak harus dibiarkan belajar sesuai kebutuhan, minat, dan instingnya. Kebebasan adalah kunci untuk mengembangkan potensi moral dan intelektualnya. Pendidikan yang mengerti alam yaitu membiarkan anak menjadi penjelasa. Konsep pendidikan alami Rousseau yaitu menekankan bahwa anak-anak harus belajar secara langsung dari konsekuensi perbuatan mereka dan dari interaksi dengan lingkungan, bukan dari hukuman. Konsep ini menekankan pengalaman indera sebagai dasar pengetahuan dan guru berperan sebagai pemandu yang mengatur lingkungan belajar. Johann Heinrich Pestalozzi yang membahas tentang konsep kepala, hati, dan tangan yang di sini mempunyai makna yang mendalam. Pestalozzi, seorang guru dan reformator pendidikan Swiss, menjadi penerus praktek ide-ide Rousseau. Terinspirasi oleh gagasan pendidikan alami, Pestalozzi bertekad untuk membuat filosofi tersebut dapat diterapkan dalam skala besar, terutama bagi anak-anak miskin. Konsep kepala, hati, dan tangan. Kepala di sini merujuk pada aspek kognitif dan rasional, yaitu tentang intelektual anak. Hati mencerminkan nilai-nilai moral, empati, kasih sayang, dan spiritual. Tangan melambangkan kerja, keterampilan manual, dan kemampuan untuk berkontribusi secara produktif dalam masyarakat. Prinsip utama Johann Pestalozzi yaitu percaya bahwa pendidikan holistik harus mengembangkan ketiga elemen, yaitu kepala, hati, dan tangan secara seimbang. Metodenya berakar pada belajar melalui pengalaman langsung, manipulasi objek nyata, dan observasi cermat terhadap dunia. Pestalozzi sangat menekankan di mana siswa akan merasa aman untuk bereksperimen dan belajar dari kesalahan. Pestalozzi dalam praktek metode pembelajaran yang objektif, fokus pada yang konkret atau nyata. Pembelajaran dimulai dari objek yang dapat disentuh, dapat dilihat atau konkret, yang sebelumnya beralih dari konsep yang lebih abstrak. Misalnya belajar menghitung dimulai dengan menghitung benda secara nyata. Penguasaan tuntas, di mana Pestalozzi bersikeras bahwa setiap pelajaran harus dipelajari dan dikuasai secara menyeluruh ke materi berikutnya, memastikan fondasi pengetahuan yang kuat. Tujuan sosial dan moral selain keterampilan akademis, Pestalozzi mempunyai tujuan yang besar dalam membentuk individu yang bahagia, mandiri, bermoral, dan mampu berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih baik, terutama bagi kaum yang kurang mampu.
DW dan dampaknya dalam pendidikan modern yaitu membahas tentang pembelajaran aktif di mana DW secara tegas menolak metode hafalan, pengajaran pasif dan kurikulum yang kaku. Ia mendorong siswa untuk menjadi subjek aktif, mengajukan pertanyaan dan menyelidiki dunia di sekitar mereka. Kurikulum Making and Doing, di mana kurikulum harus berpusat pada minat dan kebutuhan siswa, berorientasi pada membuat dan melakukan, yang mencakup proyek-proyek praktis, sains terapan, dan kegiatan artistik. Peran guru sebagai fasilitator, yaitu sebagai pemandu, dan menciptakan kondisi agar siswa dapat belajar dari pengalaman mereka sendiri, membantu siswa merefleksikan dan menyimpulkan pelajaran dari tindakan yang mereka lakukan. Integrasi sosial, di mana pendidikan harus menemukan kemampuan sosial, kerja sama, dan pemahaman tentang hubungan timbal balik antar individu dan masyarakat. John Dewey yang membahas tentang pendidikan sebagai pengalaman hidup. Seorang filosofi yang dikenal sebagai bapak pragmatisme dan pendidikan progresif. Dewey menolak pandangan bahwa pendidikan hanyalah persiapan untuk masa depan. Dalam pandangannya, pendidikan adalah kehidupan itu sendiri, sebuah rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, tetapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. Pembelajaran sejati terjadi ketika siswa terlibat dalam pengalaman yang bermakna dan relevan yang menuntut mereka untuk memecahkan masalah secara nyata. Dewey juga melihat sekolah sebagai komunikasi yang demokratis. Belajar melalui pengalaman dan kolaborasi. Pendidikan yang baik adalah proses menemukan diri sendiri dan memahami tempat seseorang dalam masyarakat. Melalui proyek yang kolaboratif dan pemecahan masalah, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan berpikir kritis, tanggung jawab sosial, yang penting untuk masyarakat yang demokratif. Dewey juga menekankan bahwa nilai edukatif dari suatu pengalaman terletak dari kedalaman refleksi yang ditimbulkannya. Filsafat modern dalam sistem pendidikan modern yaitu berpusat pada siswa, yaitu pergeseran fokus dari guru ke minat, kebutuhan, dan laju perkembangan unik anak. Pengakuan bahwa pendidikan harus mencakup pengembangan fisik, emosional, spiritual, serta sekolah yang demokratis, di mana sekolah sebagai miniatur masyarakat yang mempersiapkan individu yang cakap dan partisipatif. Tantangan utamanya bagaimana menerapkan nilai-nilai yang humanis, demokratif, dan kontekstual ini dalam sistem pendidikan yang modern, yang seringkali menjadi beban oleh standarisasi dan tuntutan global. Dengan mengintegrasikan filosofi antara Rousseau, Pestalozzi, dan Dewey, kita dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi kreatif, kritis, dan kolaboratif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.